Kekasih Allah yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus. Segenap umat Tuhan dimanapun berada, Jemaat Immanuel Batakan kembali menyapa kita melalui program Roti Hidup yang akan kita dengarkan dari Yeremia 33 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, di kesempatan yang indah ini Tuhan, hamba-Mu siap menyampaikan firman kebenaran-Mu kepada setiap umat yang mendengarkan. Kami mohon Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu pada kesempatan yang indah ini, mampukan kami untuk memahami dan mampukan kami untuk memberlakukan di dalam kehidupan kami. Ini permohonan kami Tuhan, dengarkan, karena doa ini kami alaskan di dalam kasih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yeremia 33 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16 demikian. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang akan membaringkan domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang-orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama ini, mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita bagi setiap yang mendengar, memahami, dan memberlakukan di dalam seluruh keberadaan kehidupannya. Kekasih Allah yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada kesempatan yang indah ini diberi tema
Aku akan memulihkan. Aku akan memulihkan. Kekasih Allah yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus. Bahagian ini Allah berfirman, menjelaskan kepada umat Israel yang dalam bacaan kita tadi bangsa Israel dan bangsa Yehuda diberi janji, sekaligus bahagian ini merupakan peneguhan penepatan janji Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang berada di pembuangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Mereka berada di negeri Babel sebagai bangsa buangan, sebagai bangsa tahanan. Oleh karena Allah mau menyatakan kuasa dan kehendaknya, Allah mau menyatakan pendidikan, pengajaran kepada mereka agar mereka dengan sungguh sadar bahwa kalau manusia itu berjalan sendiri, maka tidaklah mereka sanggup, tidaklah mereka mampu untuk mengatasi persoalan kehidupannya mereka. Itulah sebabnya oleh Allah memperingatkan mereka dari dosa-dosa mereka, dari kesalahan dan pelanggaran mereka. Dosa dan pelanggaran mereka yakni sungguh banyak, yang sangat-sangat menjijikkan hati Tuhan. Persinahan dosa mereka di hadapan Tuhan, yang mengakui bahwa segala sesuatu yang dibuatnya adalah karena kemampuan, kesanggupan, dan berdasarkan dengan pengetahuan mereka. Bahkan dalam hidup mereka sehari-hari, oleh imam-imam mereka membuat patung-patung berhala dianggap dan dipahami sebagai suatu persembahan tata cara menyembah dengan baik dan benar. Pada hal justru sesungguh perbuatan-perbuatan seperti itulah yang menjijikkan hati Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka sudah mengabaikan kebaikan dan kemurahan serta pengasihan Tuhan. Kasih dan tuntunan Tuhan yang menuntun selama berada di Mesir, mereka abaikan. Mereka melupakan tuntunan Tuhan yang setiap saat dalam perjalanan diperlihatkan bagi mereka. Sungguh-sungguh mereka sudah melupakan Tuhan. Kekasih-kekasih Allah yang sama-sama berbahagia, itulah sebabnya mereka dihukum
diperingatkan, yakni melalui peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat menekan hidup mereka, yang membuat mereka tidak berdaya. Kota mereka menjadi kota reruntuhan. Kota Yerusalem tidak lagi berpenghuni, tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi hewan. Jalan-jalan mereka sudah menjadi sunyi dan senyap. Kasih Allah yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus. Peristiwa kota diruntuhkan menjadi betul-betul sebagai tekanan hidup bagi mereka. Selain itu, ketika mereka berada di pembuangan di Babel, di bawah tekanan atau pemerintahan Nebukadnezar, sangat-sangat menderita. Namun, syukur segala puji bagi Allah yang tidak membiarkan dan tidak mau umatnya berada di dalam penderitaan terus-menerus. Sekalipun 70 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun hidup di pembuangan ini adalah suatu kesempatan untuk membuat mereka melihat, mengintrospeksi diri, bagaimana sesungguhnya hidup di bawah tekanan, bagaimana sesungguhnya sebagai manusia menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Allah mau mengutus Yeremia untuk mengingatkan bahwa ada waktunya ketika 70 tahun ini lewat, Allah akan segera memulihkan penyakit penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga ia mengatakan bahwa bangsa yang dulunya ini tidak berpenghuni, tidak ada hewan, akan segera melihat kembali bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata. Bangsa ini akan dipulihkan dan akan terjadi lagi suara kegirangan dan sukacita. Akan kedengaran lagi suara sukacita, kegirangan, tawa dari suara para pengantin yang mengibaratkan bagaimana suasana sukacita yang terjadi di negeri itu. Sehingga akan ada penyembahan menanggapi dan merespon segala peristiwa yang mereka alami. Mereka akan mendengar penyembahan dan puji-pujian. Akan muncul ungkapan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daerah itu akan ada lagi gambaran yang suasana yang menyenangkan, yaitu digambarkan sebagai padang rumput yang hijau, di mana padang rumput itu para gembala akan membaringkan ternaknya. Padang rumput itu akan menjadi tempat para ternak
makan dan minum sepuasnya. Di jalan yang tadinya sepi akan terjadi perubahan yang sangat-sangat mensukacitakan, yakni di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan kota-kota Yehuda. Kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu akan ada menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, dan ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu. Kekasih-kekasih Allah yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus, Tuhan menepati janjinya akan memulihkan bangsa Israel ini. Syukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang Maha Kaya, Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Sekalipun kita kadang-kadang mengalami hal yang sulit seperti dengan bangsa Israel, kita akan dipulihkan, kita akan disembuhkan dari berbagai penderitaan hidup kita, karena Allah adalah Allah pengasih dan penyayang, tidak membiarkan kita berada di dalam penderitaan yang terus-menerus. Sekalipun kadang-kadang Allah memperlihatkan bukti kasihnya itu sesuai dengan kehendak dan kemauannya, bukan berdasarkan kehendak dan kemauan kita. Allah menempa dan menyaksikan hidup pengasihan bagi umatnya melalui peristiwa pembuangan, tekanan-tekanan hidup. Bukankah kita sebagai umat yang hidup masa sekarang ini tidak jarang silih berganti suka dan duka yang kita alami? Kurang lebih 1 tahun, atau tepatnya sudah lebih 1 tahun, kita sebagai umat Tuhan, sebagai masyarakat, sebagai gereja mengalami hal yang sama. Sulit bergerak, tekanan-tekanan hidup, masalah hukum, masalah ekonomi, dan berbagai hal lainnya juga menjadi hal yang menekan hidup kita. Tetapi ingat, Allah akan senantiasa memulihkan perkara-perkara ini. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan selalu menepati janjinya tepat pada waktunya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah dimungkinkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui bacaan kami pada kesempatan ini. Kami mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah tertidur, melainkan Tuhan senantiasa hadir tepat pada waktunya dalam menyatakan pertolongan dan kehendak-Nya bagi kami. Kalau Tuhan sudah menyatakan pengasihan dan kemurahan-Nya bagi bangsa Israel,
pada masa lampau. Kini Tuhan, kasih dan pengasihan Tuhan senantiasa juga kami alami dan rasakan. Kiranya Tuhan, dalam seluruh keberadaan dan kehidupan kami, bahwa segala dosa dan pelanggaran kami, penderitaan dan pergumulan yang kami senantiasa jalani, hanya dimungkinkan kami hidup menikmati itu karena pertolongan dan kuasa Tuhan. Ini kami Tuhan, pelihara kami, lepaskan kami dan pulihkan kami Tuhan dari berbagai tekanan-tekanan hidup yang senantiasa silih berganti menempa hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukurlah